Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita kembali di pertemuan kedua pada mata kuliah Sistem Budaya dan Dinamika. Tim dosen dengan mata kuliah ini adalah saya dengan Menir Rashid. Di sini pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat kelompok dan kita juga sudah menentukan materi-materi untuk masing-masing kelompok. Nah, untuk minggu depan kita akan mulai diskusi dengan kelompok yang saya akan tentukan. Jadi Ngoni harus sudah siap dengan PowerPoint kelompoknya dan juga sudah memasukkan tugas individu membuat makalah ya dalam bentuk Word. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan ini, silakan salah satu dari Ngoni untuk membaca doa ya, mewakili yang lain. Silakan. Baik, kalau sudah selesai berdoa, ini sistemnya Ngoni boleh sebenarnya buat Zoom sendiri nanti bersama atau berkelompoknya atau dengan teman-temannya satu kelas gitu ya, atau secara keseluruhan juga boleh untuk berdiskusi dalam mengerjakan tugas yang di akhir nanti akan saya berikan. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya ingin menjelaskan sedikit dulu tentang penilaian. Ya, ini adalah nilai yang ada di Sistem Budaya dan Dinamika pada semester sebelumnya. Kemungkinan ini adalah kakak-kakak kelas Ngoni ya. Saya mulai dari penjelasannya. Nanti di atas ada singkatan yaitu TM. TM itu tatap muka, TS itu tugas terstruktur, MD itu tugas mandiri, MS itu mid semester, AS itu akhir semester, dan NAS itu nilai akhir semester. Nah, nilai akhir semester inilah nanti akan menjadi A, B, C, D, atau E. Saya akan contohkan dari mungkin yang B lah, kelas B ya, dengan Astrid ya, Astrid. Nah, di sini yang tadi ya, yang singkatan tadi ada TM, TS, PR, MS, AS, dan NAS. Nah, saya mulai dari TM. TM ini tatap muka, itu adalah absensi yang kita ambil setiap pertemuan ya. Misalnya dalam satu semester itu kita pertemuan kita 16 atau 15. Usahakan jangan kurang dari maksudnya jangan lebih dari 3 kali Ngoni tidak hadir dalam perkuliahan tersebut. Karena bagi saya itu sangat penting absensi ini ya. Nah, kalau di sini dia 13, berarti kalau 15 ya masih bisa lah, dia cuma 2 kali tidak ikut. Kemudian di bagian TS tugas terstruktur ini dia buat ya dapat 70, kemudian praktek dia ikuti misalnya dapat 70, mid semesternya dapat 80 dan akhir semesternya 80. Dan dia mendapatkan nilai akhir itu 3,13. Nah, sehingga di bagian kualifikasi ini ya ada A, B, C, D, E. Di sini dia dapat B. Kenapa dapat B? Nah, ini penjelasannya di sini. B itu adalah 3,00 sampai 3,59, sedangkan dia 3,50. Ya, berarti dia masuk kategori nilai B. Andaikan dia dapat 3,60, maka itu dia akan mendapatkan A. Nah, kuncinya Ngoni harus mengikuti semuanya. Ya, misalnya absennya tolong jangan sampai kurang dari jangan sampai absennya lebih dari 3 kali atau bahkan sampai 4 kali 5 kali begitu ya, usahakan cukup. Kemudian tugas-tugasnya seperti tugas terstruktur ini dibuat, yang penting dibuat, nanti kan ada nilainya itu. Dan lebih bagus lagi kalau memang membuatnya itu sungguh-sungguh ya, sehingga nilainya bisa lebih dari 70, misalnya bisa 80 atau 90. Nah, kalau Ngoni mendapatkan nilai 70 itu kan sebenarnya nilai pas-pasan ya, atau nilai kerajinan lah istilahnya di zaman dulu ya. Yang penting sudah buat,
dapat nilai 70 ya atau 60. Kemudian praktek. Nah, terkadang nilai praktek ini dibuat dari misalnya kalau aktif. Kalau saya ya, kalau tidak ada melakukan praktek, terkadang saya ambil dari nilai keaktifan. Nah, saya masukkan ke nilai praktek ini. Misalnya saya dalam perkuliahan itu ada tanya jawab, saya arahkan untuk menganalisis sebuah kasus, kemudian ada yang menjawab. Nah, nanti nilainya akan saya masukkan ke nilai-nilai yang kosong di sini. Mid semesternya jangan sampai tidak ikut, dan akhir semester ini jangan sampai tidak ikut. Nah, itu sangat fatal sekali ya kalau mid semester dan akhir semester tidak ikut. Nah, sehingga nilainya B. Nah, jadi begitu cara menghitung nilai ngoni ya. Itulah nanti yang tampil di portal nilai ngoni itu. Jadi kalau ada yang mau protes, ada yang mau bertanya, saya punya dokumennya, saya punya buktinya kenapa nilai ngoni dapat segitu gitu ya. Nah, di sini pada bagian kelompok diskusi sudah saya bagikan. Itu saya menggunakan buku dari buku ajarnya yang dibuat oleh Menir Rashid ya. Saya tidak tahu, mungkin memang cuma satu ini atau Menir Rashid punya yang lain. Ngoni boleh pinjam buku ini mungkin untuk difotokopi ya, atau kalau tidak ya Ngoni bisa cari dari e-books atau cari di internet materi-materi yang sama ya. Itu karena kan di buku ajar itu ada juga yang ambil dari buku yang lain, ada juga yang ambil dari internet begitu ya. Dan Ngoni juga boleh beli bukunya sendiri ya, yang ada materi-materi ini di dalamnya tentang sistem budaya dan dinamika. Saya tidak akan banyak menjelaskan tentang sistem budaya dan dinamika ini. Ya. Intinya yang berkaitan dengan sistem budaya dan dinamika ini dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya sudah kita alami sendiri. Ya. Mungkin kita ya tidak terlalu mendalami bahwa itu sebenarnya adalah sistem, bahwa itu sebenarnya adalah budaya, bahwa itu sebenarnya adalah dinamika kebudayaan. Nah, kita masuk ke tugas yang akan Ngoni kerjakan ya. Tugasnya itu nanti Ngoni akan mengkritisi atau memberikan pandangan tentang polemik SKB 3 Menteri ya, tentang cara berpakaian di sekolah. Jadi Ngoni bisa membaca ini di internet, silahkan cari saja sumbernya di Google ya. Atau Ngoni juga boleh kunjungi YouTube saya pernah membahas ini dengan Ketua MGMP Provinsi Sumatera Barat ya. Ini naluri edukasi, lihat di yang ada judulnya polemik SKB 3 Menteri dan situs porno di buku Sosiologi SMA. Nah, ini Ngoni boleh kritisi dari segi manapun ya. Nah, mungkin nanti Ngoni boleh tonton videonya sedikit bagaimana pendapat dari Ketua MGMP ini tentang polemik tersebut, dan nanti Ngoni juga boleh kritisi berdasarkan pandangan Ngoni sendiri. Ngoni boleh kaitkan dengan materi di sistem budaya dan dinamika, terserah materinya yang mana dari kelompok 1 sampai kelompok 10 ini ya. Misalnya Ngoni mau lihat dari sistem budayanya, atau dari dinamika kebudayaannya, atau hubungan dengan masyarakat dan kebudayaannya, atau dikaitkan dengan wujud kebudayaan. Nah, itu boleh Ngoni pilih sendiri. Nah, jadi tugasnya Ngoni analisis polemik SKB 3 Menteri ini ya. Nanti Ngoni screenshot ya, terserah diambil dari mana sumbernya, di screenshot beritanya atau artikelnya, kemudian dikopikan, dipastikan ke Word, atau boleh juga Ngoni tempelkan di buku ya bagi yang tidak ingin menggunakan Word. Nah, kemudian nanti di bagian bawahnya atau di halaman lainnya Ngoni buat analisis atau pandangan Ngoni tentang hal tersebut dengan menggunakan materi dari 10 kelompok ini. Terserah pilih yang mana menganalisis polemik tersebut ya. Kemudian nanti
tugas ini boleh ngoni kumpulkan ke bagian tugas yang nanti akan saya buat di Google Classroom. Boleh dalam bentuk foto, boleh juga dalam bentuk Word, PDF, dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau ada ngoni yang kurang paham tentang tugas, silahkan boleh hubungi saya melalui media sosial saya, WhatsApp atau telepon, ya, atau ke email, atau juga boleh melalui YouTube saya. Nah, oke, mungkin itu ya untuk pertemuan kedua ya. Untuk pertemuan selanjutnya, saya usahakan nanti bisa hadir secara langsung, baik itu melalui Zoom meeting ya. Nah, kali ini saya tidak bisa hadir karena ada tugas workshop 2 hari, hari Kamis dan hari Jumat, mewakili Fakultas Ilmu Sosial di kantor pusat. Mungkin itu saja. Selamat mengerjakan tugas. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Edukasi alam tak kembang jadi